Jadi kita akan belajar tentang bahasa roh. Nah, saya mau bagikan beberapa panduan lah ya supaya kita bisa paham. Ini adalah yang keempat. 3 yang sebelumnya Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti. Saya kasih beberapa panduan untuk kita hari ini yang agak berbeda supaya kita sama-sama diperlengkapi dan kita menambah pengetahuan. Yang pertama gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngikutin slide saya 3 sebelumnya, itu ada pattern dari slide-nya, dari screen-nya. Kalau screen-nya polanya berubah, artinya formatnya atau desainnya berubah, artinya dia sudah berubah tema. Ya, begitupun juga nanti ini, Bapak Ibu perhatikan slide-nya, kalau slide-nya masih sama, berarti dia masih berhubungan sama yang sebelumnya. Begitu dia sudah berubah slide-nya, gambarnya, atau formatnya, atau desainnya, itu berarti sudah masuk kepada pembahasan yang baru. Nah, oleh sebab itu, inilah gunanya bahwa Bible Study itu jangan dilakukan sambilan. Jadi sambil mendengarkan, sambil masak, sambil ngurus apa gitu ya. Tuhan mau kita duduk sebentar, 1,5 jam, 2 jam maksimal, belajar, mendengarkan gitu. Dan tadi Pak Ian sudah jelaskan kenapa kita belajar. Nanti ayatnya ada lagi yang akan memberitahu kita kenapa kita belajar, perlu belajar gitu ya. Itu yang pertama panduannya. Nah, yang kedua adalah khusus hari ini tidak semua ayat itu saya tampilkan di slide. Jadi kita mau juga belajar, oleh sebab itu Bapak Ibu siapkan Alkitabnya, karena nanti ada pembahasan tentang bahasa roh itu kita baca ayat Alkitabnya, supaya kita sama-sama bisa melihat gitu ya, bahwa semua tuh ada di Alkitab, dan kita mengacunya ke Alkitab, tidak lagi ke slide, walaupun nanti ada beberapa ayat yang terdapat di slide. Oke, yang ketiga, nanti saya akan jabarkan mengenai ayat itu, itulah caranya hermeneutik. Jadi kalau kuliah teologi itu ada satu mata kuliah namanya hermeneutika. Nah, bagaimana caranya mengulas Alkitab atau menggali Alkitab itu secara hermeneutik. Nah, nanti kita akan belajar gitu ya, kita praktekin hermeneutika itu sehingga kita bisa tahu bahwa melihat ayat itu ada apa namanya, ada caranya, background-nya, historikalnya, gramatikalnya, kemudian literalnya gitu ya, itu semua ada caranya, nggak bisa main asal comot gitu ya, atau main asal ambil. Oke, nah itu saja yang saya mau sampaikan. Kita akan mulai ini tentang bahasa roh. Nah, bahasa roh ini kenapa diambil? Ini sebenarnya di luar dari kurikulum Bible Study. Jadi kita sudah punya ICI, sudah punya kurikulumnya, dan ini adalah permintaan dari peserta Bible Study. Mereka meminta untuk dibahas bahasa roh. Oleh sebab itu, karena besok itu Pentakosta, oleh sebab itu kita bahas bahasa roh, karena inilah satu karunia daripada Roh Kudus terhadap kita gitu ya, terhadap manusia yang diberikan mengenai bahasa roh gitu ya. Oke, jadi ini di luar kurikulum, tetapi kita bahas karena nantinya juga ke depan ada beberapa permintaan daripada peserta juga kita akan bahas. Oke, kita mulai ya. Jadi kita lihat nih sekarang ya mengenai Pentakosta. Jadi hari ini kita belajar tentang Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kita lihat ayatnya sekarang. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Para 1 ayat 8 sampai 9 mau ngomong begini. Saya kasih ada angka 1 dan angka 2 agak naik. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa yang pertama, dan yang kedua akan menjadi saksiku, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ini untuk menjawab pertanyaan adalah saat kita bisa bersaksi mengenai Kristus, itu karena kuasa Roh Kudus yang memampukan. Saat kita nanti misalnya di sidang gitu ya, mirip seperti Yesus sama Paulus, kita bisa menghadapi sidang itu, desakan atau fitnah itu dengan tenang karena Roh Kudus yang memberikan kuasa itu. Dan kuasa ini nggak terbatas. Setiap orang diberikan kuasa ini beda-beda. Oleh sebab itu dikatakan ini adalah janji Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita semua,
maka kita akan menerima kuasa yang pertama, dan yang kedua, kita akan menjadi saksi. Kita akan menyaksikan hebatnya Tuhan, kita bisa menyaksikan bagaimana kita punya juru selamat gitu ya, kita bisa menyaksikan mengenai Kristus, sehingga banyak orang akan bisa menerima Kristus. Oke, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11, kelanjutannya ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, ayat ini mau ngomong begini, bahwa saat nanti Yesus datang yang kedua kali, itu persis sama seperti saat dia naik ke sorga. Makanya kalau ada orang bertanya begini kan, bagaimana saat nanti terjadinya kedatangan Yesus yang kedua kali? Siapa yang bisa tahu? Bagaimana bisa tahunya gitu ya? Nah ini cara menjawabnya. Itulah sebabnya kita belajar Bible study. Kenapa begitu? Karena hanya para murid yang melihat Yesus naik ke sorga. Hanya para murid loh. Orang lain nggak ada yang bisa lihat. Dan malaikat itu, dua orang malaikat itu bilang begini, saat nanti Yesus datang yang kedua kali, dia datang dengan cara yang sama waktu dia terangkat ke sorga. Dan artinya apa? Hanya para murid juga yang bisa melihat. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu dimuridkan di Asia ini. Dimuridkan artinya apa? Diajar. Bapak Ibu diajar untuk bisa mengerti, belajar taat sama yang mengajarkan gitu ya. Kemudian belajar sendiri, kemudian ada ujiannya Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kita sekolah ada ujiannya kan? Nah, ujian itu untuk apa? Ujian itu untuk naik level Bapak Ibu. Jadi semakin Bapak Ibu memahami firman Tuhan, semakin Bapak Ibu mengerti firman Tuhan, ujiannya makin berat. Ya udah pasti kalau Bapak Ibu SD ya ujiannya ujian SD. Bapak Ibu naik SMP ya ujiannya SMP. Kalau dikasih ujian yang SD ya bukan tantangan lagi gitu kan. Jadi beda, ujian SMA lebih sulit lagi, ujian kuliah lebih sulit lagi gitu dan seterusnya. Itulah hidup kita semakin naik dan tujuannya kemana? Menyerupai karakter Kristus. Nah itu yang penting. Karena apa? Kita tidak bisa sama seperti Kristus, tapi kita berjalan ke arah menyerupai karakter Kristus. Sehingga siapapun yang melihat akan melihat karakter Kristus di dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu begini, ada 5 nubuatan tentang Yesus, dan 1 belum terjadi, 4 sudah terjadi, 1 belum terjadi. Apa 5 nubuatan Yesus? Yang pertama adalah kelahiran, sudah terjadi. Yang kedua, kematian, sudah terjadi. Yang ketiga, kebangkitan, sudah terjadi. Kenaikan yang keempat, sudah terjadi. Nah, yang terakhir, kedatangan yang kedua kali, belum terjadi. Makanya, mari Bapak Ibu, pesan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11 ini, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, oleh sebab itu, mari kita jadi murid Kristus, jangan jadi fans. Karena saat ini, banyak orang bilang, saya fans Kristus. Kalau fans itu, ya dia cuma suka doang, tapi dia nggak mau diajar. Dia nggak mau didisiplinkan. Nanti kalau dia diajar, dia nggak mau. Dia mau suka-suka dia mau datang ke, mau enggak gitu, nggak bisa. Kita nggak mau jadi fansnya Kristus. Kita mau jadi muridnya Kristus. Yang diajar, dilatih, supaya mengerti, berpengetahuan, berhikmat gitu ya. Dan juga ada ujiannya ya gitu ya. Oke. Jadi ini sekarang kita lihat ke Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Jadi kita sudah mulai masuk ke dalam mengenai saat Roh Kudus turun ya. Sekarang kita lihat detailnya. Ini detailnya ya. Ayat 1 sampai 3 atau kita mau baca dulu aja kali ya. Baca dulu aja ya 1 sampai 13 ya supaya kita bisa mengerti ya. Kisah Para Rasul 2 1 sampai 13. Oke, mengenai Pentakosta. Jadi saya bacakan ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar
rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis, ya, itu ya. Nah, sekarang kita coba kupas. Nah, cara mengupasnya begini. Inilah yang disebut hermeneutika gitu ya. Kita yang pertama. Ayat 1 sampai 3, hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul. Roh Kudus turun dalam bunyi seperti tiupan angin keras dan lidah api. Nah, sekarang secara hermeneutikanya begini. Siapa itu orang percaya? Kan dibilang orang percaya itu kumpul, ya kan? Siapa yang berkumpul? Orang percaya. Kemudian Roh Kudus itu turun dalam wujud apa? Dalam wujud tiupan angin keras, bukan angin loh, ya kan? Seperti tiupan gitu ya. Seperti jadi kedengarannya bunyi, zzz, mungkin gitu ya. Tapi bukan anginnya, karena angin tuh nggak bisa apa namanya dirasakan gitu ya. Kalau makanya dibilangnya ada suaranya, tiupannya. Jadi mirip kalau kita nyalain AC di mobil keras, bunyi zzz, gitu ya. Dan lidah-lidah api gitu ya. Nah, kemudian poin yang kedua, ayat yang 4 berkata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi ayat 4 itu bilang mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi ayat 1 sampai 3 ini siapa yang berkumpul? Orang-orang percaya. Siapa itu orang percaya? Gitu, ya kan? Nah, nanti kita lihat lagi ya, gitu ya, mengenai ini. Nah, ayat yang 5 dan 6, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa mendengar rasul-rasul berkata dalam bahasa mereka sendiri, Oke ya. Nah, jadi gini kan. Jadi untuk yang poin ini dibilang begini. Siapa itu orang percaya? Orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa dan para rasul. Jadi merekalah yang berkumpul, ya kan? Kemudian yang berikutnya lagi adalah lidah api ini, lambang seperti Roh Kudus itu, lidah api, itu kan mereka itu datang seperti lidah api katanya turun, dan mereka itu yang mendekati para rasul, yang menghampiri, yang apa namanya ya, mendekati kah atau menghampiri atau apa ya, ngedeketin, nyamperin gitu ya kalau bahasa sininya ya gitu ya. Nah, lidah api ini mewakili hadirat Tuhan gitu. Dan ini juga akan membuat bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Ini konsisten dengan perjanjian lama. Pada saat Musa didatangi Tuhan dalam bentuk api di semak-semak, tapi semaknya nggak terbakar. Ya kan? Jadi dibilang hanya lidah-lidah api. Nah, ini mirip seperti itu gitu ya, sama, bukan mirip lah, sama. Jadi hadirat Tuhan itu dilambangkan dengan api. Makanya waktu perjanjian lama di Bait Allah itu ada kaki dian. Kaki dian itu harus nyala terus. Nah, itulah para imam itu harus bertugas sama ada lampu-lampu gitu ya, bertugas bahwa itu nggak boleh mati. Karena itu lambang dari kehadiran Tuhan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah siapa yang mendengar? Terus mereka itu mendengar apa? Yang mendengar adalah orang-orang Yahudi yang saleh. Rasul nggak mendengar karena dia yang berkata-kata. Jadi di dalam hal ini adalah ada yang mendengar, ada yang berkata-kata. Nah, yang mendengar siapa? Orang-orang Yahudi yang saleh. Yang berkata-kata orang-orang Galilea, yaitu para rasul. Nah, dua orang inilah yang berkumpul. Jadi siapa yang berkumpul? Orang percaya. Kenapa saya bahas ini? Karena hanya orang percayalah nanti yang bisa menerima lawatan Roh Kudus, gitu ya. Kalau bukan orang percaya nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Oke. Berikutnya ayat 8 ini mengulang ayat 5 dan 6. Kemudian ayat 9 sampai 11. Siapa orang-orang Yahudi yang saleh? Ada orang Partia, ada orang Media, ada Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus gitu dan seterusnya gitu ya. Bahkan sampai pendatang-pendatang dari Roma, baik mereka itu orang Yahudi maupun penganut Yahudi gitu ya, dan juga orang Kreta, orang Arab gitu ya. Nah, kemudian lagi begini. Ayat yang 11, mereka berkata-kata tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi kan bahasa-bahasa yang mereka dengar ini, orang-orang Yahudi salah ini,
Orang Partia bisa dengar bahasanya Partia. Orang media bisa mendengar dalam bahasa media gitu ya. Orang Frigia bisa mendengar bahasa Frigia, kira-kira begitu. Jadi kalau kita sekarang nih, orang Sunda dengarnya bahasa Sunda. Orang Jawa dengarnya bahasa Jawa. Orang Batak dengarnya bahasa Batak gitu kan. Nah, tapi yang mereka dengar apa? Ayat yang ke-11. Yang mereka dengar itu adalah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bahasa-bahasa lain yang mereka dengar itu adalah perbuatan besar yang dilakukan Allah, gitu ya. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir, ayat yang ke-13, di luar dari orang percaya yang berkumpul tadi, ternyata ada orang lain. Di mana orang lain ini di luar daripada mereka, mereka bukan orang percaya. Mereka hanya melihat gitu ya, ini orang ngomongnya aneh-aneh. Kenapa? Karena mereka nggak bisa dengar bahasanya mereka. Makanya dibilang apa? Mereka sedang mabuk anggur. Jadi bahasa yang didengar oleh orang lain ini nggak jelas bahasanya apa gitu loh, bahasa ngawur lah kasarnya begitu ya, gitu ya. Nah, sekarang begini kan, untuk kita memahami ini yang kisah para rasul ini, pertanyaan saya begini, apakah sebenarnya para rasul itu ngomong bahasa Galilea, tetapi orang-orang Yahudi yang saleh ini mendengarnya dalam bahasa mereka? Paham ya yang maksud ya? Ini ada perbedaan nih. Jadi kita mau sekarang kita maunya berpikir gitu ya. Dari pembacaan ayat ini, yang pertama, apakah para rasul ngomong bahasa Galilea, tetapi orang-orang Yahudi yang saleh yang disebutkan di poin 6 ini, mereka dengarnya dalam bahasa mereka. Oke, poin pertama. Yang kedua, apakah orang Galilea itu ngomong bahasa seperti poin 6 dan mereka juga mendengar bahasa mereka? Yang mana? Ya kan? Nah, jadi dengan kita membahas ini, kita mengupas secara hermeneutika, kita tahu adalah bukan poin yang pertama, tapi poin yang kedua. Bahwa orang-orang Galilea itu dia ngomong pakai bahasa yang didengar sama dengan yang orang-orang Yahudi yang saleh. Paham ya sampai sini ya? Nah, inilah 1 Korintus gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Oke ya, sekarang kita buka 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25, 39 sampai 40. Nah, ini sudah masuk ke dalam inti daripada bahasa roh. 1 Korintus. Nah, Bapak Ibu, kita nggak buka slide, kita buka Alkitab kita. Oke? Supaya kita sama-sama belajar ya. Jadi, ini kalau lihat setelah Pentakosta nih, ini adalah jemaat Korintus. Saya kupas dulu. Korintus itu adalah jemaat paling brengsek di sepanjang tulisannya Paulus. Jemaat yang paling tinggi rohaninya itu adalah jemaat Roma. Makanya jemaat Roma itu Paulus cuma sampaikan adalah untuk kamu terima keselamatan cukup dengan iman. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya Yakobus bilang nggak cukup dengan iman, harus dengan perbuatan gitu. Karena surat yang ditulis oleh Yakobus untuk jemaat itu adalah mereka nggak cuma punya iman, melakukan juga enggak gitu loh. Nah, dua ayat ini suka dipakai untuk orang-orang non-believer untuk menyerang dengan mengatakan Alkitab itu tidak konsisten. Nah, inilah yang saya sampaikan. Untuk kita mengerti Alkitab, kita harus tahu sejarahnya gitu ya. Ini ada banyak sekali, kalau kita lihat ada ratusan gitu ya, ayat yang dipakai oleh non-believer itu untuk menyerang Alkitab, dikatakan Alkitab itu nggak konsisten gitu. Ya, nanti mungkin ada satu pelajaran khusus gitu ya kalau mau ya mengenai bibliologi, artinya belajar mengenai Alkitab gitu. Nah, ini 1 Korintus, ini Korintus itu adalah jemaat, semua tipe jemaat itu ada di sana. Jadi mereka itu jemaat yang bergereja, tapi main kuasa gelap juga, kawin cerai juga, ya kan. Bahkan yang paling serem adalah katanya gini, ada jemaat yang dia berbuat cabul atau berzina sama istri ayahnya, gitu. Berarti apa? Anak berzina sama mamanya gitu kan. Cuma mamanya itu dibilangnya istri ayahnya gitu, dibilangnya begitu, ya kan. Jadi kalau baca Korintus itu serem sekali gitu suratnya Paulus itu. Makanya dibahas di Korintus itu mengenai perkawinan lah, mengenai karunia roh lah, pertentangan antar jemaat lah yang mengatakan adalah ada jemaat Paulus, ada jemaat Petrus, ada Kefas gitu ya, ada jemaat Apolos. Itu karena mereka cara membawakannya beda-beda gitu. Nah, di Korintus ini memang paling ruwet gitu. Nah, disinilah satu pertentangan di jemaat Korintus, yaitu tentang karunia roh. Yaitu karunia rohnya apa? Bahasa roh. Karena pertentangan-pertentangan itu yang membuat jemaat itu jadinya terpecah belah. Nah, Paulus datang khusus untuk mendamaikan itu supaya jangan terpecah-pecah gitu loh.
Nah, caranya gimana? Makanya Paulus mengajar tentang karunia roh, yaitu bahasa roh dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25, 39 dan 40. Kita kupas satu-satu ya, Bapak Ibu buka Alkitabnya, karena nanti kita akan bahasnya dari Alkitab. Jadi, seperti tadi saya sampaikan, hari ini agak berbeda, kita belajar mengupas ayat Alkitab. Perikopnya, sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berbahasa roh, itu bahasa roh itu bukan kita ngomong kepada manusia, karena manusia nggak akan paham. Jadi ini bahasa roh itu adalah cara komunikasi kita dengan Tuhan, gitu ya. Dan hanya Tuhan yang mengerti. Kenapa harus dengan roh? Berdoa dengan roh artinya apa? Artinya Allah itu roh, kita hanya bisa menghampiri dia, berkomunikasi dengan dia, hanya juga dengan roh, gitu. Nggak bisa dengan yang lain, gitu ya. Nah, ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Dengan bahasa roh, tetapi lebih dari... Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang-orang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, ini mau bilang begini, kalau ada orang berbahasa roh, di tengah-tengah jemaat harus ada orang yang menafsirkannya. Karena kalau misalnya nggak ada orang yang menafsirkannya, nggak ada gunanya, kata Paulus. Ya kan? Karena bikin orang bingung kan, betul nggak? Nah, dulu saya pernah beribadah di satu gereja gitu ya. Setiap kali penyembahan tiba-tiba ada bahasa roh, itu selalu gini, suaranya itu dari ujung ke ujung. Jadi dalam keadaan tenang gitu. Jadi misalnya lagi diangkat gitu penyembahan, banyak yang berbahasa roh, tiba-tiba suasana hening, satu orang berbahasa roh di pojok mana gitu, satu orang menafsirkannya. Itu dulu saya nggak paham gitu ya, kok bisa begitu ya gitu ya. Nah sampai sekarang pun juga saya masih mikir-mikir gitu ya, apa itu beneran, apa itu drama gitu loh. Karena nggak ada yang tahu gitu loh, nggak ada yang tahu. Jadi suara perempuan yang berbahasa rohnya, suara perempuan juga yang menafsirkannya. Tapi suara perempuan yang menafsirkannya itu jauh lebih treble, tau nggak? Lebih treble tuh apa? Lebih melengking gitu suaranya. Jadi dia ngomong apa gitu, yang ini bilangnya, dengarlah, aku akan menyampaikan gitu. Aku mengasihi engkau semua, gitu. Nah, nanti kita bahas ya, tafsiran ini benar apa enggak. Makanya tadi saya sampaikan yang ini ya, saya balikin lagi ya supaya kita tahu ya. Ya, udah yang tadi kan ada tuh yang saya bilang tuh, yang di poin yang terakhir itu gitu ya, bukan poin terakhir, dua dari yang terakhir itu yang disampaikan adalah saat berbahasa roh itu yang disampaikan adalah memuji dan memuliakan Allah. Itu tadi ya, kalau Bapak Ibu ingat ya, memuji dan memuliakan Allah. Nah, sekarang kita kembali lagi ayat yang ke 6. 6 ya 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Tuh, Paulus bilang begitu. Kalau aku datang diundang, kata Paulus, atau enggak usah diundang lah, aku datang mengunjungi jemaatku dan aku berkhotbah, aku berbahasa roh gitu. Kata Paulus bilangnya apa? Aku datang kepadamu, apa gunanya gitu, aku berbahasa roh, dibilang. Ayat yang ketujuh. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu itu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Tuh, lihat ya. Makanya gini, saya pernah ngajak orang, 2 orang gitu ya, ke ibadah dengan harapan dia akan menikmati ibadahnya. Apa yang terjadi? 2 orang itu nggak mau datang lagi ke gereja. Kenapa? Karena 2 orang ini tidak pernah mendengar bahasa roh. Waktu dia datang ke ibadah dengan berbahasa roh, dia bingung. Dan dia bilang, dia takut, kata dia. Dengan suara banyak, kanan kirinya, depan belakang gitu ya. Akhirnya apa? Dia nggak mau datang lagi ke ibadah itu. Nah, dari sana saya belajar gitu ya, bahwa ternyata satu kumpulan yang berbahasa roh jemaatnya,
jangan mengajak orang yang belum bisa berbahasa roh langsung ke ibadah. Ajak dulu ke dalam komsel, diajarin dulu gitu ya, dididik dulu di komsel. Nah, kalau dia sudah terbiasa di komsel, udah mendengar satu dua orang, dan mungkin dia di komsel lebih terbuka, mau nanya, baru diajak ke gereja, mungkin akan berbeda hasilnya. Jadi karena dua kejadian itu, saya udah nggak pernah ngajak lagi. Ya, sekarang kita lihat ayat yang ke-13. Ayat yang 13 sampai 15. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Artinya begini, kalau kita seorang diri di kamar berdoa sama Tuhan, pakai bahasa roh nggak apa-apa. Kenapa? Karena rohnya lah yang berdoa, tapi akal budinya atur berdoa. Tetapi ayat yang 14 ini juga mau bilang begini, kalau saat kita berdoa dengan bahasa roh sendirian, itu kadang-kadang kita kan kalau udah kecapean gitu ya, udah terlalu berat permasalahannya gitu ya, kita udah nggak bisa lagi mau berdoa. Jadi kita bilang sama Tuhan, Tuhan mau apa lagi? Aku udah nggak tahu Tuhan mau ngomong apa. Aku nggak tahu mau menyampaikan apa Tuhan. Nah, disitulah kita berbahasa roh gitu. Karena biar nanti roh itu yang akan menyampaikan kepada Tuhan, roh kita itu. Nah, disitulah dibilang, saat kita berdoa dalam bahasa roh, akal budi kita nggak turut berdoa. Karena apa? Tidak ada campur tangan akal budi di sana, hanya roh aja yang bekerja. Tapi Paulus bilang begini, kalau di kumpulan jemaat, kamu nggak boleh begitu, katanya. Dalam kumpulan jemaat itu, kamu harus berdoa dengan rohmu, kamu juga berdoa dengan akal budimu. Artinya apa di sini berdoa dengan roh? Artinya kita membangun hubungan sama Tuhan dengan roh kita, tetapi dengan akal budi adalah ya kita tahu kalau misalnya ada jemaat ya jangan teriak-teriak, itu kan akal budi kan. Jangan pakai bahasa yang orang nggak ngerti, pakai bahasa lah yang mengerti gitu kan. Nah itu akal budi. Terus bilang lagi nih, aku memuji, menyanyi dengan rohku gitu ya. Aku juga akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Nah, kalau kita menyembah gitu, angkat tangan, menyembah gitu ya, itu kan roh kita yang menyembah Tuhan, betul ya. Tapi akal budinya di mana? Ya teksnya, ya kan? Nggak bisa teksnya sudah ada, kita nyanyi, tiba-tiba kita mau layan sendiri. Kan jemaat kanan kiri kita akan bilang, kok aneh sih orang gitu ya, kok bisa layan sendiri, nadanya juga beda sendiri kan. Nah itu akal budi namanya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kita lagi ayat yang 19. Jadi saya ambil aja poin-poin yang penting. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ayat yang 22. Karena itu, karunia berbahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka katakan bahwa kamu gila? Tuh, ya. Ini sama seperti poin yang terakhir kan, yang tadi pada saat Roh Kudus turun kepada orang-orang saleh Yahudi dan para rasul, ada orang di luar itu yang bilang mereka mabuk anggur. Kenapa? Karena mereka nggak mendengar apa yang didengar oleh orang-orang saleh Yahudi itu. Ya kan? Makanya dibilang orang gila. Nah, Paulus juga ngomong yang sama ayat 23. Kalau dalam kumpulan jemaat, mereka semua berbahasa roh, atau ada orang-orang baru masuk yang belum paham, pasti juga dibilang ini orang-orang gila gitu kan. Itu sama persis yang saya saksikan. Saya bawa 2 orang, begitu masuk, dia nggak mau lagi, karena dianggapnya, ini apaan sih gitu ya, kayak orang gila nih ngomong nggak jelas gitu kan. Ayat yang 24. Tetapi kalau kamu semua bernubuat, lalu masuk orang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, tadi kita udah ngomong bahasa roh dan ada bernubuat. Paulus bilang, dalam kumpulan jemaat lebih baik bernubuat daripada berbahasa roh. Artinya apa bernubuat itu? Bernubuat itu begini, kalau kita dalam kumpulan jemaat, misalnya saya mau berdoa buat Pak Ian gitu ya, buat Bro Ian. Saya berdoa gini, saya bernubuat, Tuhan akan memberkati Pak Ian berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakannya Tuhan akan buat berhasil. Kemanapun dia pergi, Tuhan akan menyertainya. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia akan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Nah, itu namanya bernubuat. Jadi kata Paulus, di dalam kumpulan jemaat, jemaat itu lebih terbangun, lebih apa namanya, lebih terdidik, bukan terdidik lah ya, lebih diberkati gitu
dengan bernubuat daripada berbahasa roh gitu kata Paulus dalam kumpulan jemaat loh gitu ya. Nah, tapi kalau bahasa roh itu dipakai sendirian di kamar, membangun hubungan sama Tuhan. Tapi kalau dalam kumpulan jemaat jangan. Makanya dari sinilah kita belajar gitu ya, bahwa kalau memang ada dalam satu ibadah berbahasa roh, jangan langsung ajak orang ke sana. Nanti mereka akan bilang nih orang gila gitu. Karena ayatnya ngomong begitu. Karena Paulus bilang begitu karena di Korintus begitu. Terjadi perpecahan di jemaat Korintus, ada yang berbahasa roh, ada yang enggak. Sehingga beberapa jemaat bilang ini orang gila nih gitu, sehingga mereka nggak mau lagi ibadah. Nah, Paulus datang menjelaskan gitu supaya jangan ada perpecahan, gitu ya. Nah, sekarang begini kan, Bapak Ibu, yang merusak bahasa roh ini adalah oknum-oknum tertentu. Kenapa saya bilang merusak? Misalnya begini, di dalam satu pelayanan tertentu, syarat yang diminta adalah harus bisa berbahasa roh. Sehingga orang itu supaya dia bisa menjadi pelayan di sana, dia seperti menghafal, dia seperti minta diajarin, ajarin dong gitu, bahasa roh gimana gitu, ya kan? Nah, itulah yang merusak. Kenapa? Karena akhirnya itu bukan bahasanya dia. Jadi bahasa yang dibuat-buat, misalnya apa? Bla 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 gitu ya. Bla 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 gitu, ya kan? Nah, itulah yang merusak karena mereka itu kayak dihafal, ya kan? Kayak dihafal diulang-ulang, padahal enggak. Tapi Ibu tahu, saya kasih saksian ya, saya lama nggak percaya tentang bahasa roh. Sampai suatu saat saya ikut camp. Jadi di camp ini, camp namanya Dulos Camp, kita diajarkan bagaimana punya hati seorang hamba gitu ya. Ada satu modul di mana ada satu sesi di mana sesi itu kita tuh jadi dalam dalam Dulos Camp ini tuh ada komandan. Jadi komandannya lah yang jadi kayak gurunya gitu yang ngajar ya. Dan mereka memang pakaian seperti tentara, pakai sepatu laras tinggi gitu ya, pakai ikat pinggang tentara, pokoknya mirip tentara dah, juga pakai baret gitu. Jadi gayanya dia juga gaya tentara, disiplin-disiplin yang diberikan juga persis kayak tentara. Jadi cara dia teriaknya gitu juga sama, baris, gak bisa dengar kamu gitu-gitu ya. Nah gitu kan. Nah ada satu sesi tentang melepaskan hak gitu ya. Jadi waktu melepaskan hak itu dibikinlah satu skenario gitu ya. Ada yang salah. Jadi kan kalau salah satu orang, salah dia yang dihukum. Nanti mulai lagi salah satu orang, salah satu kelompok, gitu ya. Ada berikutnya lagi adalah salah satu orang, salah semua, termasuk gembala kita salah semua, gitu ya. Makanya disitulah gunanya saling mengingatkan supaya jangan sampai salah satu orang jadi salah satu kelompok. Nah, di sesi ini adalah salah satu orang, salah semua. Jadi ada yang terlambat. Oh, dimaki-maki yang terlambat, gitu ya. Nah, sampai karena dimaki-maki dibagiin, kamu tahu salah kamu satu orang, salah semua, gitu kan. Nah, semua tiarap gitu. Nah, kita tiaraplah di lantai, Bapak Ibu. Kita tiarap di lantai. Bayangin ruang kecil, ratusan orang, 200 orang kali ya. Jadi benar-benar nggak ada space. Jadi muka saya itu kalau saya ngangkat kaki orang, ya kan? Saya ke kanan muka orang, ke kiri muka orang. Jadi terlalu nempel gitu ya. Saya percaya juga di kaki saya juga ada muka orang gitu ya. Dan komandan bilang begini, Bapak Ibu sekarang di lantai, makan tuh debu katanya gitu kan. Bapak Ibu merasa terhina nggak gitu? Bapak Ibu mungkin di sini punya posisi tinggi, tapi saat ini di mata Tuhan nggak ada apa-apanya. Kalau Bapak Ibu merasa terhina di sini, bayangkan Tuhan Yesus jauh lebih dihina katanya gitu. Jauh lebih terhina. Bapak Ibu nggak ada apa-apanya. Bapak Ibu coba angkat mukanya. Apa yang Bapak Ibu lihat? Kaki teman kamu katanya gitu. Mending wangi lagi katanya gitu kan. Kalau kakinya nggak diganti gimana katanya gitu. Nah nikmati tuh gitu kan. Sengsara nggak kamu gitu kan. Tapi bayangin, Yesus jauh lebih sengsara daripada ini katanya gitu. Nah kita semua nangis loh. Bayangin saya laki-laki juga nangis gitu ya. Karena diperlihatkan Tuhan tuh bagaimana Tuhan mengalami itu semua. Karena komandan ngomong gitu kan. Sampai satu ketika komandan bilang gini, Bapak Ibu sekarang waktunya melepaskan hak. Bapak Ibu udah nggak punya hak lagi atas dirimu, kau adalah hamba, kau adalah dulos. Apapun yang disampaikan oleh Tuhan, kau lakukan. Sekarang Bapak Ibu punya kerinduan apa? Minta. Ini waktunya, katanya gitu. Saya kan nggak percaya bahasa roh kan. Terus saya bilang, Tuhan saya mau bisa berbahasa roh Tuhan. Ya kan? Tiba-tiba rahang saya kebuka, nggak bisa ditutup. Kayak kram, gini. Gitu ya. Terus lidah saya goyang-goyang. Gitu ya, goyang-goyang sendiri. Sampailah timbul satu bunyi atau satu kalimat yang itulah bahasa roh yang saya dapatkan. Waktu saya dengar orang, kok lain ya? Saya coba niru dia, nggak bisa, Bapak Ibu.
orang lain juga gitu, dengar saya, dia mau niru saya juga nggak bisa. Jadi bahasa roh itu adalah karunia roh yang diberikan, ya udah begitu gitu ya. Ya udah begitu, nggak ada lagi yang lain gitu. Nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dia apa namanya kayak dihafal gitu ya, nggak bisa. Itulah pribadi-pribadi oknum-oknum yang merusak bahasa roh gitu. Jadi dia tuh kayak dihafal akhirnya jadi laba-laba bala-bala gitu-gitu aja diulang-ulang gitu loh. Ya, apa itu artinya kan kalau orang awam yang mendengar gitu ya. Nah, jadi nanti karena ini Pentakosta, nanti di akhir sesi ini Bapak Ibu saya mau mengajak kalau Bapak Ibu punya kerinduan, minta. Tapi sekali lagi ini adalah karunia roh. Nggak semua orang dapatkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak dapatkan, jangan sedih, jangan bilang, kok Tuhan nggak sayang sama saya gitu. Enggak, karunia roh itu beda-beda tiap orang. Beda-beda gitu ya, nggak sama gitu. Nah, jadi di pagi hari ini yang saya mau sampaikan adalah itu tadi ya, mengenai bahasa roh. Jadi kita semua sudah paham ya, bahwa bahasa roh itu bukan sesuatu yang dihafal, bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi memang dapat dari Tuhan. Dan saat dapat itu, ya udah begitu dapatnya gitu ya. Nggak bisa dibikin-bikin gitu ya, dan jangan bikin-bikin gitu. Nah, nanti saya akan kasih tahu bagaimana menguji bahasa roh. Kita lihat ayat yang ke-39. Ayat 39 sampai 40. Ini pesan-pesannya Paulus. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, jadi bahasa roh itu ada, kata Paulus, jangan dipakai di kumpulan jemaat, tapi sendiri. Nah, kemudian jangan melarang. Nah, yang terakhir ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, inilah yang saya belajar dari ayat ini 40 ini. Kalau saya lagi ibadah gitu ya, tiba-tiba di depan saya ada orang berbahasa roh tapi ngawur gitu loh. Masa ada orang berbahasa roh gini ya, goblok gitu ya. Saya bilang, ini tenggelam, ada air atau ada apa sih kok bahasa rohnya begitu. Nah, saya pakai ayat 40 ini karena Roh Kudus itu tertib Bapak Ibu. Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus itu ada damai gitu ya, tidak akan membuat orang nggak damai. Nah, jadi untuk mengujinya, ini saya kasih tipsnya ya. Untuk mengujinya adalah bilang begini, Roh Kudus, kalau itu bukan dari Roh Kudus, aku minta orang itu diam. Nah, waktu saya dengar orang depan saya tuh ngomong goblok gitu ya, dia diem loh. Tapi waktu Bapak Ibu menggunakan itu dan tahu dan dia, Bapak Ibu untuk diri Bapak Ibu aja. Jangan diomongin ke orang lain. Jangan diomongin gini, tahu nggak, itu Bapak itu tuh bahasa rohnya ngawur. Nanti Bapak Ibu bisa kena hukuman dari Tuhan. Karena itu sifatnya pribadi. Gitu ya, jangan diomongin, itu biarin aja, itu dianya gitu loh. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kalau kita terganggu, ya kan, bilang, Roh Kudus, kalau ini bukan dari Roh Kudus, minta orang itu diam. Gitu ya. Nah, itu caranya ya. Oke, kita udah selesai 1 Korintus 1:25, 39 dan 40. Sekarang kita ke slide yang terakhir. Jadi ini adalah kesimpulan dari semua. Jadi saya recap Bible study kita pagi hari ini. Bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Bahasa roh itu membangun diri sendiri, bernubuat, membangun jemaat. Jadi Paulus katakan lebih baik bernubuat kalau dalam kumpulan jemaat. Sekali lagi adalah dalam kumpulan jemaat ya. Bahasa roh membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, membangun pribadi sama Tuhan. Bahasa roh itu cara berdoa kepada Tuhan untuk hal-hal yang tidak terkatakan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau berdoa nggak tahu, kenapa nggak tahu? Karena udah terlalu berat persoalan kita, pergumulan kita, sehingga kita datang sama Tuhan ya nggak bisa ngomong, ya sudah kita berbahasa roh aja gitu ya. Paulus lebih menyarankan untuk bernubuat daripada berbahasa roh dalam pertemuan jemaat. Makanya dalam berbahasa roh ini tidak semua orang dapat karena ini karunia. Jadi kalau Bapak Ibu belum dapat, ya udah tunggu sabar kalau Tuhan kasih. Kalau nggak kasih ya sudah gitu ya. Nah, itu bahasa roh adalah karunia roh. Yang terakhir, bahasa roh bukan cara untuk meminta kepada Tuhan, tetapi memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi misalnya kalau saya berdoa sendiri dan saya mulai berbahasa roh, isinya dalam pikiran saya itu bukan minta. Misalnya saya bahasa roh gitu ya, tapi isinya Tuhan, saya minta dong mobil. Enggak loh, enggak begitu loh isinya loh. Isinya itu adalah kayaknya tuh mau mengakui bahwa Tuhan tuh hebat, Tuhan tuh dahsyat. Dia luar biasa. Enggak ada duanya. Dia hebat. Jadi kalau saat kita berbahasa roh tuh isinya cuma itu. Karena itulah yang membuat kita tuh jadinya tuh ada keintiman, ada satu persekutuan sama Kristus, ada kekuatan di sana gitu ya. Bahkan kadang-kadang setelah kita berbahasa roh gitu ya, udah ngomong gitu sama Tuhan, mungkin kita ambil jeda sedikit terus kita bilang, Tuhan,
terlalu sering aku minta. Boleh sehari ini aku diam, Tuhan yang ngomong. Aku mau dengar Tuhan ngomong. Wah, itu enak sekali, Bapak Ibu. Saya pernah coba itu, enak banget gitu ya. Dan saya dengar gitu ya. Jadi sepertinya saya elus-elus kepala saya gitu ya. Tuhan ngomong begini-begini, itu saya meresponinya, oh gitu Tuhan ya. Oh iya, saya salah Tuhan ya. Aduh, maafin ya Tuhan. Jadi seperti bapak sama anak yang lagi dididik. Wah, itu indah banget gitu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu, ini sudah selesai. Eh, apa namanya, karena menjelang Pentakosta, kita akan angkat pujian Bapak Ibu. Nanti kita akan masuk ke dalam satu penyembahan, satu doa Bapak Ibu, yang bisa berbahasa roh. Tapi yang tidak, kalau punya kerinduan, mulailah minta gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu dapat, pakailah buat diri sendiri gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu memang ada di satu kumpulan memang semuanya yang berbahasa roh, ya silakan dipakai. Jadi kalau dari sini, jangan melarang orang berbahasa roh. Bapak Ibu, dan bahasa roh itu bukan yang dibuat-buat gitu ya, bukan yang dihafal, tapi betul apa yang diberikan sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat satu pujian. Saya akan kembalikan ini kepada Pak Jojo, karena ini bicara otoritas, jadi kita akan masuk ke dalam suatu penyembahan biar Tuhan yang akan memberikan. Kalau Bapak Ibu rindu, Bapak Ibu minta sama Tuhan. Kalau dikasih, ya puji Tuhan. Kalau misalnya tidak, ya tunggu sampai nanti setelah nanti kita bisa ini apa namanya berbahasa roh nanti ya apa namanya ya dipakai gitu ya. Oh iya, sebelum nanti itu kita masuk dalam apa namanya Q&A dulu deh ya. Q&A sampai 10.30 kita batasin supaya kita ada setengah jam nanti untuk masuk ke dalam pujian penyembahan nanti Bapak Ibu supaya diurapi oleh Roh Kudus ya. Sekarang kita akan mulai ya. Bapak Ibu, mohon maaf kita timnya tidak lengkap, jadi saya akan membacakan sendiri apa namanya pertanyaannya ya. Baik, ya. Jadi dibilang begini kan, ini ada yang bertanya nih. Oke, sebentar, saya ambil dulu dari yang paling lama. Oke, yang paling lama bilangnya begini. Apakah bahasa roh bisa diulang-ulang bentuk pengucapannya? Tadi saya udah jelasin ya. Ya, itu memang ada oknum yang merusak, yang diulang-ulang gitu ya. Tapi biasanya memang ya itu aja gitu ya. Kalau kita sendirian itu nggak terasa, nggak seperti diulang-ulang gitu, nggak gitu ya. Bagaimana membedakan bahasa orang asli dan palsu? Tadi saya sudah sampaikan juga. Ya, kalau kita dengar ada yang palsu, berdoa Roh Kudus, ini dari suara Roh Kudus bukan. Kalau bukan, orang itu diam. Nanti dia bisa diam gitu. Karena Roh Kudus itu tertib gitu ya. Apakah bisa membedakan bahasa roh asli pasti merupakan karunia roh untuk membeda-bedakan roh gitu ya. Sebenarnya ini nggak perlu karena Tuhan udah kasih kita Roh Kudus lah yang menolong. Apakah bahasa roh bisa berubah-ubah? Enggak, gitu ya. Bahasa roh itu nggak bisa berubah-ubah. Apakah bahasa roh itu diwajibkan atau tidak? Enggak. Jadi bilang kan bahasa roh itu nggak wajib. Oke, itu karunia. Bahkan Paulus sendiri mengatakan dalam kumpulan jemaat lebih baik bernubuat, gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan apa itu bernubuat. Apakah semua pendeta diwajibkan menggunakan bahasa roh? Ini balik kepada doktrin gerejanya, ya. Kembali kepada doktrin gerejanya. Apakah bahasa roh itu harus dipelajari atau datang dengan sendirinya? Ya, tadi seperti sudah sampaikan karunia. Jadi diminta biar Tuhan yang kasih. Jadi bukan dipelajari. Apakah orang yang mengaku beragama Kristen namun tidak mengakui adanya Allah Tritunggal dapat disebut sebagai Kristen dan pengikut Kristus? Oke. Ini doktrin dasar. Di dalam doktrin dasar, dan ini sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja zaman dulu, makanya ada pengakuan iman rasuli, di mana seluruh bapak-bapak gereja bilang adalah Tritunggal. Jadi orang yang tidak mengakui Allah Tritunggal tidak dikategorikan sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Ya, memang terdapat berbagai manifestasi dalam berbahasa roh, tapi apakah tubuh yang bergetar goyah seperti orang kesurupan termasuk dalam manifestasi? Oke, ini bagus pertanyaannya. Tidak semua manifestasi itu harus bergetar dan goyah. Makanya saya bilang Roh Kudus itu tertib. Kalau kita melakukan konseling Bapak Ibu, pelayanan konseling yang berhubungan sama kuasa gelap, itu bisa orang itu mau muntah Bapak Ibu. Bisa gitu ya. Nah, kalau orang yang nggak paham, dia akan bilang muntahin aja gitu loh. Nah, kalau dia muntah tuh jijik loh. Roh Kudus tuh nggak begitu gitu ya. Jadi kalau misalnya dia udah mulai tanda-tanda mau muntah, kita bisa minta Roh Kudus tolong supaya jangan muntah gitu ya. Gitu. Kita bisa minta begitu dan juga kita bisa bilang Roh Kudus supaya ini tertib gitu ya. Jangan karena gini kan. Bapak Ibu pernah nggak lihat kalau altar call? Ya, altar call. Bayangin Bapak Ibu kalau orang altar call
yang jemaat yang duduk melihat yang di depan itu lompat-lompat kayak orang gila gitu yang nari-nari, jadi berkat nggak Bapak Ibu? Ya kan? Tapi kalau misalnya memang jemaatnya ini semua memahami itu, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi contohnya begini ya, saya kasih contoh nih ya mengenai manifestasi Roh Kudus. Artinya gini, manifestasi itu nggak bisa dibatasin. Ya namanya Roh Kudus gitu ya. Tapi Roh Kudus itu tertib. Dia tidak akan mempermalukan, dia tidak akan apa namanya membahayakan gitu enggak. Jadi misalnya begini, dalam altar call, saya udah lihat berkali-kali nih ya. Setiap altar call bukan setiap lah, sering altar call itu ada belum dipegang orang itu jatuh Bapak Ibu. Makanya dalam dalam waktu saya tertanam di satu pelayanan, itu kita buat namanya catcher. Catcher itu adalah orang yang menangkap di belakang. Jadi saat altar call, kalau dia rebah, ada orang yang nangkep, gitu ya. Dan kita bikin satu prosedur, orang itu yang jadi catcher itu harus sejenis. Kemudian waktu dia di belakangnya, dia kasih 3 titik di belakang pundaknya, 1, 2, 3, untuk kasih tahu ada orang di belakangnya, gitu ya. Nah, karena saya dulu bertanggung jawab terhadap operasional, saya paling bawel nih soal beginian gitu ya. Jadi saya bilang begini, jangan lengah ya, tangkep, cara nangkepnya begini, supaya kamu kuat. Karena kalau kamu nangkepnya salah, kamu nggak kuat, orang itu kelepas, kebanting gitu ya. Itu palanya Bapak Ibu bisa kebanting. Nah, ada yang waktu ditangkap itu kebanting, ada yang belum ketangkep udah kebanting. Kenapa? Karena cuma lewat si hamba Tuhannya. Gitu ya. Nah, kalau secara Roh Kudus Bapak Ibu, itu Roh Kudus sudah lindungin, orang itu nggak akan ada apa-apa. Saya udah berkali-kali. Masalahnya adalah jemaat yang duduk, waktu ngelihat jemaat itu jatuh rebah, palanya menghantam lantai, bak gitu ya. Dia trauma nggak Bapak Ibu? Trauma, itu yang saya jelasin gitu loh. Makanya jangan sampai lengah. Gitu ya. Jadi manifestasi itu bisa macam-macam. Kita nggak bisa batasi manifestasi Roh Kudus, tapi kita bisa minta untuk tertib. Jadi misalnya gini, untuk yang perempuan, saya paling bawel untuk perempuan. Kamu kalau nangkep gitu ya, kamu jangan dari pinggang, kamu naik gitu ya, sampai ke ketiaknya si jemaat. Kenapa akibatnya? Bajunya bisa keangkat. Jadi waktu dia rebah Bapak Ibu, perutnya kelihatan semua gitu loh. Makanya kita siapin juga orang-orang itu yang di pinggir yang bawa selendang, bawa kain penutup. Jadi begitu dia jatuh keangkat langsung ditutup pakai selendang. Saya bilang tutup langsung pakai selendang, tutup gitu. Nah, itulah manifestasi gitu ya. Oke. Kosakata tadi udah dibahas, bukankah bahasa itu yang dilakukan oleh gereja-gereja yang beraliran karismatik, karena mereka mempraktekannya, gitu ya. Karena mereka mempraktekannya sehingga kelihatannya hanya mereka. Sebenarnya ini bisa siapa aja. Cuma masalahnya berani nggak kita minta kalau kita bergereja yang tidak mengalami ini, satu, percaya nggak? Itu dulu. Firman Tuhan tadi sudah saya jabarkan, itu ada, gitu ya. Tetapi Paulus bilang bukan dipakai untuk jemaat, tetapi untuk pribadi. Tapi kalau memang ada satu doktrin yang mengajar, ya bebas-bebas saja, yaitu memang pengacaranya dia gitu ya. Jadi sehingga mereka lebih kelihatan karena dipakai secara umum atau secara beramai-ramai gitu ya. Jika seseorang dalam ibadah umum dipenuhi Roh Kudus, tidak dapat mengontrol dan bagaimana ya Pak. Nah, itu tadi saya bilang kan, kalau kita udah paham ini Bapak Ibu, ada jemaat yang nggak terkontrol, kita bisa datengin dan kita bisa bilang, Roh Kudus, minta orang ini tenang, duduk. Nanti dia bisa lemes sendiri loh, kayak nggak bertulang, gitu, bisa jatuh gitu. Coba aja Ibu praktekin, gitu ya, sehingga bisa tahu bahwa Roh Kudus itu memang tertib gitu ya. Oke, ini banyak bahasa yang diulang-ulang. Jadi saran saya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di Slido, Bapak Ibu kan bisa lihat tuh pertanyaan-pertanyaan orang sebelumnya, ya. Kalau Bapak Ibu lihat pertanyaannya sama, Bapak Ibu bisa kasih jempol. Jadi nanti saya bisa lihat nih, jempol mana yang paling banyak, berarti itu pertanyaan yang paling diminati kalau sama. Sehingga saya bisa dahulukan itu maksudnya sini. Jadi saya jelasin dulu Slido ya. Jadi jangan sampai pertanyaannya banyak, tapi sebenarnya berulang-ulang gitu, itu aja. Jadi Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu nulis, Bapak Ibu lihat dulu ke bawah, ada nggak pertanyaan yang mirip sama pertanyaan Ibu? Kalau ada, Ibu tinggal kasih jempol. Sehingga nanti bisa kelihatan bahwa pertanyaan itu diminati oleh beberapa orang gitu yang sama gitu ya. Karena saya baca ini hampir sama semua nih kan. Bahasa Roh bisa sengaja, tadi udah. Dosa lo bahasa Roh buat candaan atau mainan. Kalau bahasa Roh lidah bisa bergetar sendiri tanpa dipelajari. Ya tadi ini statement bukan pertanyaan ya. Ya baik, saya setuju sama tadi ya, itu bukan candaan atau bukan mainan. Sebenarnya bagaimana penjaga terlebih mengenai bahasa roh? Dah, Bapak Ibu, siapa nih yang bertanya nggak ngikutin tadi Bible study kita? Tadi udah dijelasin ya Alkitabiahnya. Makanya saya tidak pakai slide, saya pakai Alkitab supaya kita tahu bahwa ini bukan karang-karangan,
Bapak Ibu bisa saksikan sendiri, ada di Alkitab. Paulus sendiri yang mengajarkan, gitu ya. Oke, saya lewati ya. Bagaimana kita mengetahui kalau itu bahasa roh? Tadi udah, kan saya bilang kan, berulang-ulang. Jadi bisa kita habis waktu nih, gitu ya. Apakah tanda baptisan roh itu harus tandai dengan berbahasa roh? Mohon infonya, Pak. Bisa iya, bisa juga enggak. Karena itu karunia, gitu ya. Makanya tadi dibilang kan, bahasa roh itu adalah tanda untuk yang tidak beriman, gitu. Tanda untuk yang tidak beriman. Artinya apa? Orang-orang yang tadinya nggak percaya bisa dapat bahasa roh. Jadi waktu dia dapat, akhirnya dia jadi percaya. Makanya disebut tanda orang tidak beriman. Tapi kalau misalnya nubuat, tanda orang beriman, artinya apa? Saat ada nubuat terjadi, yang dibutuhkan adalah iman untuk mempercayai. Gitu ya. Nah, itulah disebutnya tanda beriman. Oke. Kenapa kebanyakan bahasa roh sama? Kan, ulang lagi. Apakah benar ke gereja karismatik semua bisa berbahasa roh? Tadi saya udah jelasin gitu ya. Tidak semua karismatik gitu ya, tapi memang ada satu aliran yang mereka berbahasa roh. Apakah ketika kita berbahasa roh selain memuji dan menyembah Tuhan sama dengan berdoa untuk masa depan kita? Tadi saya bilang nggak bisa minta. Isinya bahasa roh itu memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Nggak ada isinya minta. Jadi seandainya pun juga ada dalam pikiran gitu ya, nggak akan ada isi pikiran mau minta pada saat kita bersekutu dalam bahasa roh. Oke, ada yang bilang nih Pak Congto nih, 1 Korintus 12 ayat 10, karunia untuk menafsir bahasa roh. Apa artinya menafsir bahasa roh? Apakah kita mengetahui ucapan bahasa orang lain? Tadi yang saya sampaikan, tadi kan kalau Bapak Ibu dengar ya, saya pernah beribadah di satu gereja, tiba-tiba ada orang berbahasa roh, ada satu yang menafsirkan. Tapi sekarang saya paham, karena isi tafsirannya dia adalah meminta, ya kan? Padahal isi bahasa roh itu kata Paulus adalah memuji, memuliakan Tuhan. Ya, gitu ya. Kemudian kalau orang belum tenggelam tapi sudah berbahasa roh, gimana Pak Simon? Tenggelam apa nih? Belum tenggelam dalam hadirat Tuhan misalnya. Ya, kita nggak bisa batasin cara kerja Roh Kudus. Kalau orang itu orang percaya, sudah lahir baru, nggak ada yang mustahil. Jadi dalam karunia Roh Kudus itu, karunia Tuhan itu, kita nggak boleh batasin apa-apa. Karena itu semuanya haknya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan. Tuhanlah yang sebagai pribadi yang punya. Terserah dia mau kasih siapa. Terserah dia bagaimana caranya. Dan tiap orang beda-beda. Nggak ada yang sama gitu ya. Oleh sebab itu makanya kita harus pahami ini supaya jangan sampai jadi memaksakan satu standar gitu ya. Berarti bahasa roh tidak memakai pikiran ya. Iya, kan dibilang kan dalam bahasa roh itu tidak pakai akal budi saat kita berdoa. Bahasa roh tidak dihafal, udah ya. Bagaimana jika selama ini tidak termasuk dari golongan orang-orang bahasa roh tapi mengulang-ulang. Apakah itu berdoa? Iya, memang bahasa roh gini, bukan kayak kita ngomong panjang gitu, kayak ngobrol panjang cuma dalam bahasa enggak gitu. Memang bisa seperti kayak diulang-ulang, tapi saat kita bersekutu sama Tuhan, nanti Bapak Ibu susah lah ngejelasinnya, tapi gini, kan kita merem kan, kita berbahasa roh nih, mungkin ada yang, tapi berulang itu bukan gini loh, laba-laba itu kan berulangnya yang udah keterlaluan nih kan, ada yang goblok gitu ya kan, seperti yang saya dengar tuh bapak-bapak gitu ya, nggak begitu berulangnya gitu ya, misalnya berulangnya, sikirabayan sandaina ya raboside arabada sendiri gitu ya, nah itu bisa diulang lagi dari awal lagi gitu, nah kalau Bapak Ibu dengar, itu bahasa roh yang saya dapetin gitu ya. Jadi bahasa roh itu diulang-ulang tuh bukan yang kayak pertama gitu. Mungkin satu kalimat nanti bisa ulang lagi dari awal lagi gitu ya. Oke. Lagi ya, bahasa roh Korintus ada kata bahasa roh dalam huruf besar. Oke. Enggak, bahasa roh dalam Korintus itu huruf kecil, tapi karunia roh yang rohnya huruf besar. Paham ya? Jadi artinya bahasa roh itu adalah bahasa kita, makanya rohnya kecil. Tapi kalau dibilang karunia roh, itu adalah karunianya Allah. Makanya rohnya besar. Ya, oke. Apakah anak berumur 6 tahun meniru pengucapan bahasa roh mengikuti lagu yang bahasa ibunya dengarkan dalam lagu ini dalam KKR ya? Bisa aja anak kecil juga dapat bahasa roh, itu nggak ada yang mustahil. Apakah hukumnya wajib ketika berbahasa roh harus ada orangnya yang bisa menafsirkan? Kalau kata Paulus, kalau dalam kumpulan jemaat ada orang memakai bahasa roh, lebih baik ada yang menafsirkan supaya tidak jadi batu sandungan. Tapi kalau tidak ada yang menafsirkan, nggak usah. Makanya Paulus sangat menyarankan jangan berbahasa roh di kumpulan jemaat, tapi pribadi. Ya, ini saya ulang-ulang terus ya. Apakah diperbolehkan meminta karunia bahasa roh dan karunia menafsirkannya? Iya, kan emang ayatnya ngomong begitu kan, minta, bahkan juga minta untuk menafsirkannya, gitu ya. Kemudian lagi, saat sudah bisa berbahasa roh, apakah saat kita ingin berbahasa roh, kita bisa langsung, oh sangat bisa, iya, sangat bisa gitu ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu udah dapet ya, aduh enak banget deh. Yang namanya persekutuan, berdoa, intim sama Tuhan tuh ya, setengah jam tuh kurang kali. Makanya kalau ada orang bilang, gila ya doa setengah jam, ngapain aja lo gitu ya. Waduh, enak banget Bapak Ibu kalau persekutuan sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu praktekin ya, saya udah praktekin penyembahan dalam bahasa roh,
ada satu momen yang saya bilang, Tuhan, saya udah bosen minta, mungkin juga Tuhan udah bosen dengar saya minta melulu. Hari ini Tuhan yang ngomong, saya yang mendengar gitu ya, saya dengerin apa yang Tuhan ngomong. Aduh, keren banget deh, maksudnya momen itu indah banget gitu loh. Itu yang membuat kita tuh jadinya ya duniawi jadinya udah nggak penting lah gitu ya, kalau udah bersama dengan Tuhan gitu. Oke. Dalam Kisah Para Rasul 2, para rasul berkata-kata dalam bahasa lain, sedangkan 1 Korintus 2 dikatakan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa roh. Apa memang beda? Ya kan begini kan, yang di Korintus 2 itu yang para rasul berkata-kata dalam bahasa lain, kan orang lain yang orang nggak percaya, itu nggak bisa dengar, nggak bisa paham. Paham ya yang saya maksud ya? Jadi makanya ayat yang terakhir itu, yang ayat yang ke-13 itu dibilang kan, orang lain di luar daripada orang percaya dan para rasul, mereka nggak bisa mengerti, nggak bisa memahami, nggak bisa dengar juga yang benar. Makanya mereka bilang orang-orang ini mabuk anggur, gitu. Ya kan? Jadi sama di kumpulan jemaat juga kan, bahwa jadi orang-orang yang nggak paham itu juga akan bilang, ini aneh nih, gitu. Ya kan? Makanya harus ada yang menafsirkan. Kalau nggak ada yang menafsirkan, kata Paulus, lebih baik jangan, nggak usah, gitu ya. Oke. Mengapa gereja Katolik mempercayakan Roh Kudus dalam pengakuan iman rasuli versi Katolik? Nah, ini yang tadi saya bilang, karena zaman sejarah, bapak-bapak gereja, mereka bersepakat, dan memang gereja paling tua adalah gereja Katolik. Jadi itu yang diucapkan, termasuk juga gereja-gereja Presbyterian, Lutheran gitu ya, mereka masih mengucapkan pengakuan iman rasuli, karena ini salah satu, apa namanya ya, kredo lah ya, gitu ya, tentang Tuhan gitu. Oke. Boleh tolong dijelaskan maksud dan menafsirkan bahasa roh? Ya, ditafsirin. Ada orang berbahasa roh, Tuhan Allah yang Maha Besar, Dia hebat, Dia bertata di kuasanya, gitu ya. Tuhan gini, gitu menafsirkan, kayak penterjemah gitu, ya, kira-kira begitu. Tapi kan Bapak Ibu nggak pernah lihat kan? Ya karena memang itu nggak pernah diajarin. Ya, harusnya begitu. Kalau sesuai dengan 1 Korintus. Ketika dalam pujian penyembahan di mimbar, apakah seorang memimpin pujian PL dapat menggunakan bahasa roh? Ya boleh aja, kenapa enggak? Tapi kalau misalnya dia di kumpulan jemaat yang jemaat itu tidak terbiasa bahasa roh atau bukan di gereja berbahasa roh, ya bisa diturunin dari mimbar, ya kan? Ya, dibilangnya ini apa-apaan lagi nih, gitu kan? Ya jangan jadi batu sandungan lah kita ya sebagai orang-orang percaya. Ya, ini kalau saya baca hampir semua pertanyaannya mirip-mirip gitu ya. Oke, ya tapi ini memang 7 menit yang lalu ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, ada yang bertanya, kenapa bahasa roh untuk tanda kepada orang yang tidak beriman? Tadi saya sudah jelaskan. Saya ulang lagi ya. Nubuat tanda buat orang beriman. Bahasa roh tanda buat yang tidak beriman. Jadi, saat orang tidak beriman, dia minta, dia dapat, itu tanda buat dia. Ya kan? Kalau nubuat, sesuatu yang dinubuatkan. Jadi, misalnya tadi saya bilang kan, engkau akan berhasil dalam pekerjaanmu, kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertaimu. Itu nubuatan kan. Nah, orang yang percaya berarti orang yang beriman. Nah, itulah makanya dibilang nubuatan itu tanda untuk orang beriman. Karena apa yang disebutkan harus diimani bahwa itu terjadi, karena itu sifatnya baik, membangun gitu ya. Oke, saya sudah jelaskan. Boleh ya sesi kelas berikutnya ada pembahasan tema bahasa roh lagi. Terima kasih. Waduh, kalau bahas lagi, mungkin materinya nanti jadi perdebatan, Bu. Karena inti dari bahasa roh cuma itu aja, Bu. Nggak ada lagi yang lain. Jangan sampai nanti menggiring opini bahwa, Pak, gimana gereja yang menggunakan bahasa roh, apakah itu benar atau enggak gitu ya. Kita nggak boleh begitulah ya. Karena memang seperti yang saya bilang, memang ada gereja yang melakukan ini gitu ya. Tapi kalau tanya apakah ini betul, ya tadi kita udah bahas Alkitabnya gitu ya. Oke. Bahasa roh akan berhenti, betul, bahasa roh akan berhenti, ya kan? Tapi kasih tidak berkesudahan. Makanya dibilang lebih penting kasih gitu, oke? Makanya bahasa roh itu untuk sendiri, ya, untuk sendiri, bukan untuk apa namanya rame-rame gitu. Pak Simon, kalau sudah pernah merasakan Roh Kudus, tetapi setelah itu kita berbuat dosa, apakah masih bisa merasakan? Nah, inilah yang membuat batu sandungan Bapak Ibu kepada orang-orang gitu ya, orang-orang beriman. Kenapa kepada orang percaya? Gini Bapak Ibu, kalau kita sudah lahir baru, kita sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita, itu jangankan mau berbuat, mau rencana aja, udah deg-degan, mau rencana nih, udah bisa gini, nanti daripada dimarahin sama istri, mau bohong gitu, mau bilang gini, baru rencana aja, udah deg-degan, udah takut, berarti apa? Ada alarm, itulah tugas Roh Kudus. Itulah tugas Roh Kudus itu untuk memberitahu Bapak Ibu, mengingatkan kita gitu loh.
Jadi kita nggak akan sempat untuk berbuat itu, gitu ya. Itu kalau orangnya betul-betul. Tapi kalau misalnya dia bilang bahwa dia sudah dalam Roh Kudus, tapi dia melakukan apalagi sampai perzinahan, ya tanda tanya, gitu ya. Tanda tanyanya apa? Betul nggak dia udah lahir baru? Betul nggak dia sudah hidup dalam Roh Kudus? Itu tanda tanya, gitu. Oke? Motivasi gue sekarang saya rasakan hanya menangis dan lega rasanya. Ya, itu bukan. Jadi gini ya, Bapak Ibu, jangan terlalu pakai emosional di dalam hubungan kita sama Tuhan. Artinya saat kita dilawat, kita getar-getar, kita menangis, oh terlalu Roh Kudus. Ya enggak juga, bisa iya, bisa juga enggak, tapi jangan dipatenkan gitu loh. Jangan distandarkan bahwa itu caranya Roh Kudus gitu, enggak gitu ya. Oke, Salam Pak Simon, di luar bahasa roh ini, adakah tim pelepasan dari tim Bapak? Nah, ini hubungi ICI ya, hubungi nomor telepon ICI untuk minta bantuan untuk pelayanan pelepasan. Oke. Bahasa roh hanya rahasia Allah dan firman-Nya. Bahasa itu digunakan saat teduh pribadi sendiri. Ya, ini statement ya. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini bagus nih 5 menit yang lalu, ya kan? Udah mulai dipraktekkan. Puji Tuhan. Makasih ya, Bu. Ada 10 orang kira-kira bertanya hal yang sama gitu ya. Pastor, roh itu berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan, ada di Roma. Terlebih Yesus selalu mengatakan mintalah. Kenapa dikatakan bahasa roh tidak dapat meminta? Gini, kan tadi kan gini kan, kalau bahasa roh meminta, berarti akal budi yang dipakai, Bapak Ibu. Ya, akal budi yang dipakai karena hanya akal budilah yang memahami meminta. Artinya apa? Berdoa untuk kebutuhannya saya. Saya butuh anak saya masuk PTN, itu akal budi. Sementara Tuhan bilang, orang yang berdoa dalam roh, bertemu dengan Tuhan yang dia adalah roh, gitu ya, hanya rohnya lah yang berdoa, tidak ada akal budi di sana. Makanya kalau misalnya udah nggak ada akal budi di sana, isinya itu adalah penghormatan. Isinya adalah menghargai, meninggikan, memuliakan Tuhan gitu. Gitu ya, itu jawabannya ya. Bagus juga nih. Sekarang udah jadi 13 tuh. Nah, gini baru top nih ya. Ini namanya murid. Bapak Ibu murid, dimuridkan gitu ya. Jadi murid yang dimuridkan itu apa? Diajar jadi pinter gitu loh ya. Jangan malah diulang-ulang gitu ya. Ini 6 menit yang lalu sudah dilakukan. Oke, saya lewatin lagi. Waktu doa mau dengar suara Tuhan, gimana bisa dengarnya? Audible, suara hati, gimana Pak? Oke, ini kita bahas ya. Ya, ada beberapa orang yang mengatakan audible, gitu ya. Saya kasih tahu begini, bahwa suara Tuhan audible itu cuma terjadi di Perjanjian Lama. Cara Tuhan menyampaikan pesan kepada raja sebagai pemimpin adalah Tuhan mengutus nabinya. Jadi Tuhan hanya bicara kepada nabi, enggak kepada semua orang. Nabilah yang berbicara kepada raja, gitu ya. Nah, waktu menyampaikannya itu audible. Bisa Tuhan langsung, bisa malaikat Tuhan yang datang, gitu ya. Kalau Bapak baca perjanjian lama, semua audible, termasuk Samuel kan, ya kan, dibilang Samuel, dipikirnya Eli. Ya Bapak, engkau memanggil aku, bukan kata Eli. Setelah 3 kali kan Eli baru sadar, baru diajarin kan, oh itu Tuhan yang manggil kamu. Kalau kamu dipanggil lagi, bilang, ya Tuhan, aku mendengar gitu ya kan. Nah akhirnya Samuel bilang kan, itu Tuhan aku mendengar. Nah itu audible. Kenapa perjanjian baru enggak lagi audible? Karena sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di hati kita. Kenapa harus di hati, bukan di pikiran? Karena bahasanya Tuhan, suara iblis, sama suara keinginan hati kita sendiri, beda tipis. Jadi untuk tahu itu munculnya di hati. Karena kalau di pikiran, nanti kecampur sama pikiran kita, sama maunya kita. Makanya untuk orang yang mau mendengar suara Tuhan, cara belajarnya adalah baca Alkitab, nggak bisa enggak. Dan Tuhan itu selalu mengkonfirmasi. Dan konfirmasinya selalu lewat ayat firman. Nanti lama-lama Bapak Ibu akan kenal suara itu. Ya kan? Suara itu akan beda gitu daripada yang lain. Dan Bapak Ibu jangan pernah abaikan. Bapak Ibu abaikan suara Tuhan, dia nggak akan datang lagi. Dan Bapak Ibu akan kehilangan untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, bisa nggak kita ngebedainnya? Nah, saya dulu ini udah pernah saya jelasin ya beberapa waktu yang kemarin, tapi nggak apa-apa saya jelasin lagi supaya kita semua bisa paham. Gini, saya punya anak 2. Mereka bilang, Pak, bisa nggak suara Tuhan itu ketuker, Pak, sama suara iblis sama keinginan kita? Saya kasih contoh begini sama mereka. Kakak adik di kamar, Papa di luar, ada 100 orang di luar, tamu kita, semua ngomong, termasuk Papa ngomong. Kamu bisa bedain nggak suara Papa? Bisa, kata mereka. Akan ketuker nggak? Enggak. Yakin kamu? Yakin. Nggak akan bisa ketuker? Enggak akan bisa ketuker.
Terus saya tanya, kenapa bisa begitu? Karena kakak sama adik dekat sama papa, intim. Nah, begitu juga kita sama Tuhan. Kalau kita intim sama Tuhan, nggak akan pernah bisa ketuker suara itu. Kita udah tahu, udah kenal suara itu, gitu ya. Oke? Ini ada lagi nih ya. Pernah satu kali didesak berbahasa roh, sampai keluar sesuatu baru diberhentikan. Saat itu saya terpaksa mengeluarkan air ludah, gitu. Akhirnya sekarang saya takut dengan bahasa roh. Itu yang saya bilang kan, inilah oknum-oknum yang merusak bahasa roh, dipaksakan, gitu ya. Sehingga akhirnya jadi apa, batu sandungan lah ya. Akhirnya jadi bapak ini atau ibu ini akhirnya jadi takut. Nggak usah takut bapak ibu gitu ya. Sekarang bapak ibu kalau punya kerinduan nanti bisa kita minta, bapak ibu bisa minta gitu ya. Oke, kenapa gereja Injilik kelihatannya anti bahasa roh? Yaitu balik lagi ke semuanya bilang bahwa setiap gereja punya doktrinnya masing-masing. Ya doktrinnya dia begitu. Ya sudah nggak apa-apa gitu ya, karena Yesus bilang gitu ya bahwa saya jelasin deh ini ya. Saya minta waktu agak panjang. Bapak Ibu tahu berapa jumlah denominasi gereja di dunia? Di dunia, Bapak Ibu tahu 40.000 denominasi. Ya, 40.000 denominasi. Nah, kita sebagai orang-orang yang memahami firman, kebanyakan dari denominasi itu adalah membahas non esensi. Kalau denominasinya yang sudah esensi, ya sudah kita akan strict gitu. Misalnya gini, ada satu denominasi yang bilang saya nggak percaya Yesus sebagai Mesias, itu udah beda, udah jelas, itu esensi, gitu ya. Tapi jangan sampai perpecahan itu hal-hal yang non esensi, pertentangan, perdebatan dibahas yang non esensi, nggak harusnya energi. Misalnya gini, memang ibadah boleh hari Sabtu, ibadah itu cuma hari Minggu, gitu ya. Dia bilang enggak, ibadah mah hari Sabtu. Coba aja lihat Israel tuh, sabatnya hari Sabtu, jadi nggak ada tuh ibadah hari Minggu. Itu non esensi Bapak Ibu. Nggak usah kita ngabisin energi di sana gitu. Itu nggak penting gitu loh. Yang penting adalah kalau sesuatu yang esensi, nah baru kita akan strict gitu ya. Bayangin, 40.000 denominasi itu perpecahan itu karena hal-hal non esensi. Satu denominasi maunya perjamuan kudus setiap minggu, yang satu enggak, memisahkan diri, bikin denominasi baru. Yang satu bilang bahwa ibadah selain hari Minggu ada ibadah lain, yang satu nggak mau, memisahkan diri. Akhirnya 40.000 lah denominasi itu. Sedih ya, Tuhan Yesus ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, saat Tuhan Yesus itu di Yohanes sebelum dia meninggalkan dunia, dia kasih pesan kepada para murid. 5 kali Tuhan Yesus ngomong soal satu. Aku dan Allah adalah satu. Hendaklah engkau satu. Karena di dalam aku adalah satu. Ada 5 kali Yesus sebutkan satu. Sampai sekarang itu nggak pernah terjadi, Bapak Ibu. Itulah makanya perdebatan-perdebatan tentang ini ya, karena saya sekolah gitu ya, saya paham gitu ya bahwa ada yang perlu diperdebatkan, ada yang nggak perlu gitu loh. Kalau ada orang lain menyerang ya, ada saatnya ya kita diem aja karena ya itu yang lo percayai ya kan, gua enggak gitu. Sama kayak tetangga kita kan, tetangga kita cara didik anaknya dengan marah-marah, masih kita samperin dia, Bapak Ibu salah, cara didik anaknya begini, cara didik anaknya itu begini. Nah mereka bilang, Bapak Ibu anaknya udah jadi apa? Ini anak saya nih, saya marah-marahin begini, anak saya semua jadi. Kita mau ngomong apa? Ya kan? Caranya kan beda-beda. Ya sudahlah, itu yang dipercaya oleh mereka gitu. Yang penting kata Tuhan, selama menghasilkan buah, ya sudah jadi berkat gitu ya. Kalau ditanya mana yang benar, nanti sampai kita di sorga ketemu Tuhan Yesus kita tanya, Tuhan yang mana yang benar gitu ya. Karena semuanya pakai dasar Alkitab, ya sah-sah aja kalau pakai dasar Alkitab. Oke? Saya jelasin sedikit tadi ya. Nggak sedikit, ternyata panjang. Oke ya. Apa yang dimaksud dengan bernubuatan? Tadi saya udah jelasin ya. Makanya Bapak Ibu boleh minta tolong ke depan kalau Bible study, duduk diam, dengarkan, fokus supaya tidak ketinggalan gitu ya. Karena kalau ketinggalan sayang. Jadi jangan kita di dalam hadirat Tuhan sambilan. Makanya saat teduh nggak bisa dilakukannya sambil perjalanan ke kantor, di mobil, sambil ngerjain ini gitu, nggak bisa. Bapak Ibu luangkan waktu khusus gitu ya, supaya benar-benar fokus dapat apa yang mau didapat. Jadi pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan nubuatan atau bernubuat tadi sudah dijelaskan. Apakah bahasa roh kalau lama tidak digunakan, bahasa roh itu bisa hilang? Enggak, karunia roh itu nggak bisa hilang. Kecuali kalau kita minta sama Tuhan udah nggak percaya lagi, baru akan hilang. Gitu ya, karena kalau selama ada di kita ya nggak bisa hilang. Roh Kudus ada dalam diri kita, kenapa harus meminta berbahasa roh? Karena itu karunia. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, ya itu memang udah Tuhan kasih sebagai orang percaya. Tetapi Roh Kudus itu memberikan karunia. Karunia itu beda-beda. Bahasa roh itu karunia, jadi harus diminta gitu. Ya, ya sudah selesai. Itu ada 2 orang yang bertanya pertanyaan yang terakhir. Demikian saya sampaikan untuk di pagi hari ini.